Oke, mungkin supaya kita lebih cepat jalan-jalannya nih Kak Merlin, kan hari ini kita juga mengundang kolaborator kita, yaitu partner kita, PT Secepat Express Indonesia ya. Kayaknya kita kenalan dulu kali ya Kak Merlin sama Kak, boleh. para undangannya. Oke, mungkin untuk Mas Panji boleh dipersilakan, perkenalkan dari Secepat Express, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Mas Panji. Ya, halo semuanya. Ada ya suara saya? Ada. Ya, halo, salam kenal semuanya. Saya Panji. Saat ini saya mewakili untuk dari tim PT Secepat Express Indonesia. Sebenarnya saya di sini juga ada dengan Mbak Alicia. Mungkin dia nggak mau tampil, ya nggak apa-apa. Ada Mbak Alicia juga. Kita mewakili perusahaan, ikut senang bisa diundang di sini. Terima kasih teman-teman TBI. Juga teman-teman kita di sini nanti akan sharing-sharing, kita akan jalan-jalan yang Mbak Renita ya. Iya, betul. Iya, mungkin kalau untuk informasi bahwa kita Secepat Express saat ini sudah menjalin kerjasama dengan Taman Baca Inovator dalam program Jelajah Buku Nusantara, di mana alhamdulillah kita udah ikut membantu pengiriman buku teman-teman TBI ke beberapa wilayah di Indonesia ya. Kemarin dalam bulan Juni sampai bulan Juli kemarin kita udah hampir kirim ke beberapa wilayah ya. Ada Sorong, Sumba, Palangkaraya, Kupang juga. Nanti di bulan Agustus juga bulan ini akan ada pengiriman juga. Nah, saya harapkan apa yang kita bantu teman-teman Secepat dapat meringankan juga nih teman-teman TBI untuk misinya untuk meningkatkan kemampuan literasi teman-teman di beberapa wilayah. Semoga bantuan yang kita harap berikan dapat bermanfaat, juga bisa membuat teman-teman atau adik-adik di lokasi Taman Baca ikut senang dengan buku-buku yang dikirim oleh teman-teman relawan, teman-teman TBI yang dari Jakarta. Itu sih Karenita. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Panji. Selamat jalan-jalan virtual ya dengan Taman Baca Inovator. Ya. Oke, selamat datang juga Mbak Alicia. Oke, nah ada tadi jadi kalau misalkan Halo. Iya, halo. Mbak Alicia mau ngomong 1-2 patah kata nih? Sudah cukup diwakili Kak Panji aja. Oke, siap. Terima kasih Mbak Alis. Oke, nah supaya kita sekarang, karena adik-adiknya juga udah siap nih Kak Merlin kayaknya. Iya, Kak. Tapi kita sebelum jalan-jalan beneran, kayaknya perlu dikasih tahu nih, tujuannya kemana aja sih Kak Merlin hari ini kita? Nah, yang pertama, Jelajah Nusantara itu artinya kita mau jalan-jalan, tapi secara virtual. Nah, untuk destinasinya itu yang pertama ada Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, terus ada yang berikutnya kuliner Coto Nusantara, yang berikutnya ada Benteng Rotterdam Makassar, terus yang keempat ada Pantai Losari, yang kelima ada Masjid Terapung, yang keenam Makam Pahlawan Nasional Sultan Hasanuddin, terus yang ketujuh ada Museum Bala Lompoa. Terus yang kedelapan ada Taman Wisata Leang-Leang. Yang ke-9 ada Kampung Kas Ramang-Ramang. Terus yang ke-10 itu ada nama tempat pembuatan kapal pinisi. Yang berikutnya ada Pantai Bira Pasir Putih. Dan yang berikutnya Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Betul nggak sih Karenita? Wah, betul banget. Banyak banget tuh Kak Merlin sampai ngos-ngosan bacanya tuh. Jadi, betul banget adik-adik, para relawan dan tamu undangan semua, hari ini kita nggak cuma jalan ke satu tempat aja, tapi nanti kita akan jalan-jalan itu ke banyak tempat. Supaya kita nggak nyasar, jangan khawatir. Hari ini kita semua akan dipandu sama Bang Adil Nurimba namanya. Mungkin boleh halo-halo dulu kali ya. Halo Bang Adil. Halo Bang Adil. Oke, halo Bang Adil. Halo. Ya, nah ini dia tour guide kita yang nanti akan memandu adik-adik, para kakak relawan semua dan tamu undangan untuk jalan-jalan keliling Sulawesi Selatan. Cuma nanti supaya lebih lengkap lagi perkenalannya, saya izin bacain tata tertib dulu ya, Bang Adil ya. Oke, nah ini saya share screen dulu. Yap.
Di sini untuk acaranya itu tata tertibnya yang pertama, peserta wajib mengikuti perjalanan dari awal sampai akhir. Kenapa sih? Supaya nantinya tempat-tempat bersejarah dan edukasinya bisa diterima materinya itu secara lengkap. Jadi barangkali nanti teman-teman punya rencana untuk wisata ke Sulawesi Selatan secara langsung, udah bisa ada nih list agendanya. Terus yang kedua, semua peserta diharapkan merename nama akun dengan format yang sudah ditetapkan di link bit.ly peserta Jelajah Nusantara. Ini supaya nanti memudahkan ketika sesi breakout room, karena nanti kita akan kumpulin satu kelompok itu ke dalam satu room yang sama, supaya bisa ngobrol-ngobrol bareng juga. Terus kegiatan akan berlangsung tepat waktu, tadi kita jam 10 sudah mulai, dan untuk waiting list, kalau misalkan nanti di pertengahan itu bisa bergabung selama kuotanya masih ada, itu akan bisa join. Lalu untuk peserta diharapkan menyiapkan alat tulis dan laptop ataupun smartphone untuk mencatat informasi-informasi penting selama Jelajah Nusantara berlangsung. Nah, ini nih penting untuk adik-adik TBI, harap nanti selama jalan-jalan boleh misalkan kalian menentukan tempat yang paling menarik itu apa, terus tugasnya adik-adik adalah membuat rangkumannya ya. Jadi nanti bisa saling belajar sama teman-temannya setelah jalan-jalan ini selesai. Untuk para staf lokal atau staf cabang di TBI-nya masing-masing, mohon membantu mendampingi untuk adik-adik TBI menulis rangkuman. Terus pada saat sesi breakout room nanti akan dibagi dengan sesuai kelompok. Oke. Akan dibagi sesuai kelompok, jadi nanti akan dikumpulin satu kelompok yang sama. Dan kalau misalkan teman-teman semua dan para undangan membuka Zoom-nya lewat laptop, disarankan untuk memakai virtual background nih, kayak yang kakak pakai. Terus habis itu, nanti kita juga bakalan seru-seruan, ada games dari Ataurin. Terus habis itu nanti juga ada door prize, 3 buah door prize. Jadi 1 buah itu buat games dengan peserta yang skornya tertinggi. Terus yang kedua, 2 door prize-nya lagi itu untuk peserta dengan caption yang menarik di Instagram Stories. Tapi mohon maaf ya kakak-kakak panitia, ini tidak berlaku. Jadi emang untuk peserta aja, oke? Nah, langsung aja selamat jalan-jalan bersama Taman Baca Inovator. Terima kasih juga Kak Merlin sudah mendampingi membuka acara ini. Langsung saja kita serahkan ke Atorin. Silakan Atorin. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Danita dan Kak Merlin. Sobat Inovator semua, selamat pagi. Perkenalkan saya Ailen dari Atorin yang akan menjadi co-host pada acara virtual traveling kali ini. Pagi hari ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita akan jalan-jalan ke Sulawesi Selatan. Nah, jalan-jalan kita hari ini akan dipandu langsung oleh Mas Adil nih. Kalau begitu saya mau nyapa dulu. Halo Mas Adil. Halo Mbak Ellen. Apa kabar Mas? Kareba Mampaji. Kareba, baik sekali. Oh, iya. Baik, Mas Adil, saya izin memberikan informasi dulu, boleh ya Mas ya? Sebelum kita jalan-jalan? Ya. Oke, baik. Nah, teman-teman semua, apabila teman-teman semua ada pertanyaan saat kita sedang jalan-jalan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar atau kolom chat. Nanti akan dibantu oleh saya menyampaikan kepada Mas Adil agar bisa dijawab pertanyaannya. Kemudian untuk teman-teman semua, apabila ingin memfollow Instagram Aturin untuk mengetahui kegiatan-kegiatan Aturin yang lain, bisa di @aturin.official dan juga @live@aturin. Kemudian teman-teman semua, biasanya nih yang dibawa saat liburan apa aja? Biasanya bawa topi, kamera, sunscreen atau sunblock, baju ganti, uang tambahan, dan juga obat-obatan pribadi. Nah, teman-teman semua, apabila ingin membagikan pengalaman jalan-jalan, bisa langsung tag dan mention kami di @tamanbacainovator dan juga @aturin.official dengan hashtag Merdeka Literasi dan Jelajah Nusantara. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai jalan-jalannya ya Mas Adil ya. Udah siap Mas? Halo, siap. Oke, Ya. baik, silakan Mas. Halo Sobat Inovator. Halo semua adik-adik. Saya ulangi, Jelajah Nusantara. Apa Kareba? Semangat dong. Jelajah Nusantara. Apa Kareba? Apa Kareba? Oke, perkenalkan.
Perkenalkan, nama saya Adil. Di Makassar biasa dipanggil dengan nama Daeng Adil. Jadi sama kalau di Jawa ada Mas. Kalau di Makassar atau di Sulawesi Selatan disebut dengan Daeng. Ya. Jadi kali ini kita akan menjelajah di Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi adik-adik, sobat inovator, saya ulangi, di Sulawesi itu terbagi atas 6 provinsi. Jadi ada Provinsi Sulawesi Utara, ada Gorontalo, ada Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sobat inovator, kali ini Daeng Adil akan mengajak menjelajah di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri terbagi atas 24 provinsi. Nah, karena ini luas sekali, jadi kita akan menjelajah bagian selatan Sulawesi Selatan, tepatnya di wilayah penutur bahasa bahasa Makassar, ya. Jadi di selatan bagian Sulawesi Selatan adalah penutur bahasa Makassar atau Mangkasara, seperti itu, adik-adik. Nah, ini ada beberapa contoh bahasa Makassar, seperti aku, kita nakke, ya, bisa dilihat, kamu, kita, kate. Terima kasih, ya, terima kasih. Minta maaf, pemoporan, ya. Adik-adik itu bisa dibaca di layar, permisi, tabe. Tapi sebetulnya kita ada juga bahasa isyarat. Katakanlah kalau mau mengatakan tabe kepada orang tua, kita sedikit membungkuk atau sedikit lengan diturunkan ke bawah, seperti itu. Apa kareba, aga kareba. Kabar baik, baji-baji, di mana kemai. Tapi ini juga akan tingkatan bahasa ada, jadi kita berbicara kepada orang tua, setengah baya atau anak-anak itu ada tingkatan jenis bahasanya. Jadi ini secara umum saja. Di mana kemae makan ngandre. Sebentar kita akan makan coto, sobat inovator. Ngandre coto. Ya. Minum, ya. Itu sobat inovator contoh-contoh bahasa Mangkasara, ya. Ya, ini kalau kita lihat sobat inovator, kalau kita lihat rutenya memang berada di Sulawesi Selatan bagian selatan. Nah, ini di areal itu, di situ ada kebanyakan mereka penutur bahasa Mangkasara. Ya. Jadi di Sulawesi Selatan sendiri, adik-adik, sobat inovator, nah ini kita masuk ke Bandara Sultan Hasanuddin. Nah, kenapa dikatakan Bandara Sultan Hasanuddin? Ya, karena Sultan Hasanuddin adalah Raja Mangkasara yang terkenal saat itu. Nah, ini kita bisa lihat. Ini bandara baru. Adik-adik, sebelum pandemi kemarin di bandara ini lalu lalang pesawat itu lebih dari 100 pesawat per hari, ya. Jadi penerbangan dari seluruh Indonesia menuju Makassar lebih dari 100 pesawat per hari sebelum pandemi kemarin. Nah, ini
bandara baru, selamat datang di Makassar. Apa kareba semua? Kareba baji-baji, ya. Ini desain baru bandara sekarang itu menyerupai, kalau kita lihat dari udara, menyerupai kupu-kupu, ya. Ya, tapi ini yang foto lamanya. Ya. Terus dari bandara kita akan masuk ke kota. Ya, sobat inovator, kita akan melihat kuliner khas Makassar, ya. Kuliner khas Makassar. Halo adik-adik, ada yang tahu apa saja kuliner khas Makassar selain coto Mangkasara atau coto Makassar? Sobat inovator, adik-adik ada yang tahu selain coto Makassar, apalagi? Baik, baik. Nah, ini coto Nusantara, tapi sebetulnya namanya yang pas coto Mangkasara. Karena ini memang khas, makanan khas dari daerah Makassar atau Mangkasara. Nah, coto sendiri biasanya dikonsumsi antara jam 10 sampai jam 11. Nah, itu seperti itu adik-adik, gambarnya bisa dilihat. Biasanya kuah dan isinya itu dari maaf adik-adik, ini enak sekali, tapi isinya itu dari misalnya daging sapi, lidah sapi, otak-otak, bagian-bagian dalam dari sapi. Biasanya dipadukan dengan apa namanya ini, seperti ini lontong, ya, kita sebut di sini lontong. Ada bawang goreng, kacang. Nah, semestinya memang kalau sudah makan coto, nikmati coto, itu kita minum air, dikasih perasan air jeruk, karena air jeruk itu bisa menetralisir lemak yang dari coto itu, ya. Jadi selain coto ada juga misalnya Kondro Mangkasara, seperti itu. Tapi ini coto, ya, coto Mangkasara. Ada yang pernah makan coto, adik-adik? Dan biasanya dalam satu warung atau restoran menjual coto, itu memang khusus coto. Jadi mereka tidak mencampur dengan menu lainnya. Jadi memang selalu tersendiri. Coto, ya coto seperti itu, coto Mangkasar. Jadi suatu saat nanti ke Makassar, berkunjung ke Makassar, dan belum terbiasa makan coto Mangkasara, bisa nanti mengatakan, oh saya mau makan coto khusus dagingnya saja. Karena kalau enggak mengatakan seperti itu, sobat inovator, pasti mereka campur-campur semua. Jadi ada bagian otaknya, ada bagian perutnya, ada bagian lidahnya. Seperti itu dicampur dalam satu mangkok itu. Nah, ini harganya sangat terjangkau. Satu mangkok itu ya antara 10 sampai 15.000. Seperti itu adik-adik. Dan biasanya orang dewasa itu mengkonsumsi, meminta sampai 2-3 mangkok. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi ini betul khas, kalau berkeliling di Sulawesi, di mana-mana pasti ketemu coto Mangkasara. Nah, ini situasi di sekitar pelabuhan Kota Makassar. Ini
ini berada di sekitar Pelabuhan Soekarno-Hatta, ya. Jadi Pelabuhan Soekarno-Hatta terkenal sebagai pelabuhan dagang, bukan saja kontainer, tapi juga pelabuhan penumpang, ya. Jadi Sobat Inovator, Pelni atau kapal dari Surabaya, dari Ambon, dari seluruh Indonesia selalu akan berlabuh di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Jadi suatu saat nanti ke Makassar dan menggunakan kapal Pelni pasti melalui pelabuhan ini. Jadi perjalanan kita dari Coto Nusantara, ya kebetulan di dekat Pelabuhan Soekarno-Hatta, kita akan lanjutkan ke Oke, sambil saya melihat chat, kalau ada yang bertanya silahkan Sobat Inovator. Adik-adik yang oh ya, ini kita berada sekarang di depan Fort Rotterdam, ya. Fort ini sebetulnya fort ini bahasa Belanda. Fort artinya benteng. Rotterdam, ya itu nama salah satu kota di Belanda, Rotterdam. Nah, kenapa dikatakan Rotterdam? Kebetulan yang merenovasi atau mendirikan benteng ini adalah General Cornelis Spilman. Beliau lahir di kota Rotterdam di Belanda. Untuk mengenang tempat kelahirannya, mereka merubah nama fort ini, nama benteng ini menjadi Fort Rotterdam. Tapi sebetulnya ini adalah benteng kerajaan Goa. Ya, kerajaan Goa. Jadi tadi di bandara ada nama Sultan Hasanuddin, ya. Sultan Hasanuddin sendiri salah satu raja di kerajaan Goa. Nah, jadi nama aslinya ini Benteng Penyua. Benteng Penyua. Jadi benteng ya, fort. Penyu dalam bahasa Makassar itu penyua itu. Coba diperhatikan Sobat Inovator, adik-adik, ada yang bisa melihat ke bawah, melihat gambar ini, kira-kira model benteng ini seperti apa? Halo adik-adik? Kira-kira seperti apa? Ya. Jadi kalau kita perhatikan dari atas, ini seperti penyua. Penyua itu artinya kura-kura. Jadi kepalanya bagian depan, terus ada kaki dua kiri kanan dan belakang. Jadi seperti itu. Jadi bangunan aslinya itu dibangun oleh kerajaan Goa pada tahun 1550. Itu masih dari tanah liat. Kemudian pada saat Belanda masuk, ya Spilman, Cornelis Spilman di tahun 1667, mereka merenovasi dan seperti ini yang kelihatan sekarang ini dari batu, ya, ya seperti sekarang ini, ya seperti. Fungsinya dulu selain sebagai rumah pertahanan atau benteng pertahanan dari penjajah asing, Spilman atau Belanda merubah menjadi penyimpanan rempah-rempah atau gudang rempah-rempah.
Halo adik-adik, ada yang tahu apa itu rempah-rempah? Ya. Jadi sebelum abad ke-18 ya, Indonesia atau Nusantara kita ini terkenal dengan rempah-rempah, dan disinilah pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Jadi Tanah Mangkasara juga pernah menjadi pusat perdagangan dunia, adik-adik. Ya, ini bisa kita lihat benteng Fort Rotterdam. Ya, nah kalau kita lihat dari dalam, di bagian tengah itu adalah gereja zaman dulu ya. Ini gereja zaman apa? Zaman VOC. Sorry, ya Belanda VOC, sebetulnya VOC. VOC adalah Verenigde Oost-Indische Compagnie. Jadi apa namanya? Singkatan dari Pusat Perdagangan Belanda. Jadi luasnya kurang lebih sekarang 4 hektar ya, adik-adik. Jadi dulunya selain sebagai pusat rempah-rempah, pusat perdagangan, pusat pertahanan. Nah, setelah Indonesia merdeka, ini beralih fungsi, sekarang menjadi perkantoran dan museum. Oh ya, saya lupa sebutkan Pangeran Diponegoro, ya, Raja dari Yogyakarta, juga pernah ditawan di sini. Ya, ini pintu gerbang masuk. Pintu gerbang masuk. Jadi maka Pangeran Diponegoro mempunyai keturunan, cucu, anak, cucu sampai cicit di Makassar. Jadi di daerah Makassar ada juga perkampungan Pangeran Diponegoro, dan mereka juga dikubur di Makassar. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini sekarang menjadi perkantoran seperti dari Arsip Nasional berkantor di sini, pusat apa namanya geologi, sejarah, permusiuman, semua di fort ini, di benteng ini menjadi pusat perkantoran. Selain sebagai museum, ya museum, juga sekarang menjadi objek wisata sejarah di Makassar. Adik-adik, ya sambil bertanya ini sejarah, jadi bisa chat atau apa kalau ada yang mau ditanyakan. Nah ini ya ini bisa kita lihat, kalau ini bangunan ini yang kelihatan di layar dulu adalah tempat penyimpanan rempah-rempah. Oh ya, rempah-rempah apa itu adik-adik? Rempah-rempah itu seperti cengkeh, pala, apalagi lada, kunyit, kunyit belum waktu itu, belum dikenal. Apa namanya, kanil, apa ya? Jadi ya kita dijajah oleh orang Eropa gara-gara kekayaan namanya rempah-rempah itu seperti cengkeh, pala, fuli itu asal muasalnya berasal dari Indonesia Timur, terutama dari Kepulauan Banda dan pedalaman Sulawesi. Mas Adil, ya, ada yang bertanya nih, izin bertanya. Ya, ada silakan. sejarahnya, ya baik, saya bacakan ya Mas ya. Ada sejarahnya tidak? Kenapa nama Mangkasara berubah menjadi Makassar? Terima kasih. Oh ya, bagus sekali adik. Waduh, pintar sekali. Ya betul. Jadi setelah kita merdeka di tahun 1945, ya, itu kan masih namanya Makassar atau Mangkasara, karena Mangkasara adalah pusat pemerintahan kerajaan pada zaman dulu dan menjelma menjadi
kota Makassar. Tapi di dalam proses perjuangan itu bukan saja orang Makassar yang berjuang melawan penjajah, tapi ada juga suku Bugis di Sulawesi Selatan, ada suku Toraja, ada Mandar, ada Minahasa dan lain-lain. Tentu suku Jawa juga seperti itu. Itu semua berjuang mempertahankan wilayah Makassar. Nah, kalau kita katakan Makassar, pada saat itu ada semacam perasaan kecemburuan begitu. Wah, kenapa kota Sulawesi Selatan dikatakan Makassar? Padahal kita orang Bugis, orang Toraja, orang Mandar juga berjuang untuk Makassar waktu itu. Maka disepakati dengan nama Ujung Pandang. Waktu itu berubah menjadi nama Ujung Pandang. Nah, Ujung Pandang sendiri berasal dari kata di ujung selatan itu, di situ banyak ditumbuhi oleh pandan, pandanus, ya nama latinnya pandanus. Ujung, ya ujung paling ujung itu di situ banyak ditumbuhi pohon pandan. Ya, pohon pandan itu bahan baku seperti tadi itu lontong itu. Makanya disepakatilah merubah nama Makassar menjadi Ujung Pandang. Nah, waktu Habibie menjadi presiden waktu itu, ya Habibie kebetulan orang dari Bugis, Parepare, dan juga beberapa sejarawan menginginkan kembali menggunakan nama Makassar atau Mangkasar, karena nama Makassar sudah terkenal sejak abad ke-17, abad ke-16. Makanya berubah kembali di 1919, ya di tahun 2000-an ya berubah lagi menjadi nama Makassar. Seperti itu. Ya, bagus sekali pertanyaannya adik-adik, silahkan. Kita kemana lagi setelah? Kalau masih ada bertanya, adik-adik silahkan. Ya, jadi saya sebutkan lagi di Sulawesi Selatan dihuni oleh 4 suku asli, ya, suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Mandar. Dan setiap suku mempunyai bahasa masing-masing. Dan setiap suku dan bahasa mempunyai lagi sub-suku kecil, ya, mempunyai dialek-dialek tersendiri. Wow, ini kita berada di Pantai Losari. Ini sudah direnovasi, tapi sebetulnya dulu Pantai Losari sangat terkenal sebagai dengan julukan restoran terpanjang di dunia. Kenapa? Karena sepanjang 3 km tuh di situ berjejer dulu warung kaki lima. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah direklamasi dan dirubah seperti ini. Ya, jadi menjadi taman, menjadi tempat pertemuan, ya, seperti ini. Dan di situ di taman ini ada beberapa miniatur rumah Toraja, Bugis, dan juga pahlawan dari daerah Bugis, Makassar di sini. Jadi suatu saat nanti adik-adik, sobat inovator, berjalan-jalan ke Taman Losari atau Pantai Losari ini pasti melihat beberapa patung pahlawan dari Sulawesi Selatan, huruf-huruf Bugis, Makassar, dan sebagainya. Juga tentu miniatur perahu pinisi. Nah, ini khas dari Sulawesi, dari daerah Bugis Makassar. Karena nanti juga kita akan berkunjung di pembuatan perahu pinisi. Ya, ini seperti ini dia.
perahu pinisi. Mungkin di Sunda Kelapa di Jakarta kelihatan, bisa dilihat juga berlabuh. Jadi ya salah satu suku di Nusantara yang paling terkenal itu suku Bugis Makassar, karena dia bisa membuat perahu pinisi dan bisa berlayar ke seluruh Nusantara waktu itu. Nah, ini dia. Nah, Kota Makassar sendiri cuma luasnya 190 km persegi. Makassar tidak luas, adik-adik. Jadi di Kota Makassar sudah hampir tidak ditemukan lagi daerah persawahan, pertanian, semua sudah full dengan bangunan. Ya, ini dia berjalan-jalan di sekitar Pantai Losari. Yang menarik juga di sini jam 6 sore itu sebagai areal menunggu tenggelamnya matahari, sunset ya. Ini juga sangat cantik sekali. Cuma sayang di kejauhan sana di depan Pantai Losari itu ya sudah 150 hektar menjadi ditimbun ya, menjadi lahan baru, menjadi seperti di areal Masjid Kuba 99 itu. Di situ ada pulau baru ya 150 hektar sebagai pusat nanti akan dibangun di situ hotel, istana negara, pusat perkantoran dan lain-lain. Nah, itu sehingga kota Pantai Losari ini berubah total sekarang. Nah, ini dia yang Masjid Terapungnya ada di depan itu. Masjid Terapungnya itu. Ya, ini dia. Jadi ini dibuat oleh pemerintah Kota Makassar bagi pelancong atau bagi wisatawan yang kebetulan berkunjung dan masuk ke salat bagi pemeluk agama Islam, itu bisa ke sini salat ya. Selfie juga ya. Ini kan dibuat menarik sebagai areal pariwisata Kota Makassar. Nah, ini seperti ini kelihatan ini patungnya ini ada. Ini salah satu pahlawan yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi pemerintah Kota Makassar membuat beberapa patung-patung di Pantai Losari itu. Ya. Ini kayaknya Syekh Yusuf. Ya. Ini salah satu juga pahlawan nasional dari daerah Makassar, ya. Syekh Yusuf ini sangat terkenal karena dia mempunyai 3 kuburan. Ada di Makassar, ada di Banten, dan ada di Cape Town, Afrika Selatan. Ini Sultan Hasanuddin ini. Nah, Sultan Hasanuddin sendiri pernah menyatukan Indonesia Timur ya waktu itu di abad ke-17 sampai wilayah kekuasaannya sampai Australia Utara, Darwin ya. Darwin. Iya, kita jalan-jalan lagi. Adik-adik, sobat inovator, sambil jalan-jalan kalau ada yang mau bertanya silahkan. Silahkan. Ya, ini dia Masjid 99 Kuba. Ini arsiteknya dari Jawa Barat, Kang Emil ini yang Gubernur Jawa Barat, ya, seorang arsitek. Nah, dia yang mengarsiteki masjid ini, ya. Kuba 99. Ini barangkali terinspirasi dari dalam Islam itu ada 99 nama-nama
dalam dalam Al-Quran itu. Asmaul Husna ya, Asmaul Husna. Sorry. Kak Adil, izin bertanya lagi boleh? Ya, bagus sekali adik-adik. Silakan Sobat Inovator. Oke, baik, ada yang bertanya nih, Kak, kenapa kuburannya terdapat di 3 daerah? Makasih sebelumnya. Wah, menarik sekali adik. Iya, jadi keberadaan Syekh Yusuf ini menjadi penghalang untuk menyebarkan kekuasaan oleh Belanda di tanah Mangkasar. Akhirnya Syekh Yusuf ini dibuang, ditawan, dan diasingkan di Cape Town, Afrika Selatan. Kuburan aslinya sebetulnya ada karena mereka meninggal di sana di Cape Town. Kuburan aslinya ada di sana. Cuma penyebaran Islam itu juga yang di Makassar itu kan dari Banten menyeberang ke Makassar, dan Syekh Yusuf ini pernah juga belajar Islam di Banten. Jadi sebagian masyarakat di Banten menghormati dia dan membuat kuburan juga di Banten, dan di Makassar juga dibuatkan kuburan. Tapi sebetulnya beliau meninggal di pengasingan di Cape Town. Dan waktu Ibu Megawati, presiden kita, pernah berkunjung ke Afrika Selatan, dia sempat ke sana melihat kuburannya, bahwa betul di sana dianggap sebagai pahlawan juga di Afrika Selatan. Ya, ini yang kalau kita lihat dari peta ini, adik-adik, ini kurang lebih 150 hektar ini pulau baru yang dibuat di Kota Makassar, karena Kota Makassar wilayahnya sangat kecil. Jadi mereka membangun ke pinggir laut. Dan mungkin barangkali terinspirasi oleh ide dari Singapura, kota menghadap ke air atau menghadap ke laut. Dan juga Makassar barangkali seperti itu juga. Jadi kotanya menghadap ke laut. Nah, dari Pantai Losari, Masjid Kuba, Masjid Terapun, Masjid Kuba 99, kita akan lanjutkan perjalanan kita lihat peta ini, kelihatannya agak ke selatan ini. Halo adik-adik, masih semangat semua? Masih, ya, masih dengar kakak ya. Ya, jadi kakak ini Daeng Adil ini bercerita ini sambil ini logat Makassar ya. Jadi mohon maaf ini karena kadang-kadang pengaruh bahasa daerah. Kata kalau ikan menjadi ikang gitu. Nah, ini kita sudah ada di makam Sultan Hasanuddin. Ini pemakaman raja-raja. Di sini pusat pemakaman raja-raja Goa. Nah, kalau saya katakan raja-raja Goa, ini berhubungan dengan Makassar. Jadi kerajaan Goa, ibu kotanya dulu Makassar. Nah, seperti itu. Nah, nama kerajaannya Goa Makassar. Jadi semua raja-raja Goa dikebumikan di sini, dan termasuk Sultan Hasanuddin. Nah, ini kita bisa lihat itu kalau kita baca namanya itu ada Daeng Mandrabiya, Sombaya Mangerangi Daeng Mandrabiya. Jadi Sombaya itu artinya dipertuan, raja yang dihormati, ya, raja yang dihormati. Ini sudah bergelar sultan, artinya mereka sudah memeluk Islam. Jadi mulai dari bapaknya Sultan Alauddin. Dari situ pengislaman di wilayah Sulawesi Selatan itu mulai
awal abad ke-16 ya. Jadi mulai dari bapaknya ini Sultan Hasanuddin ya. Namanya Sultan Alauddin, kemudian turun ke Sultan Hasanuddin. Nah, ini dia bisa kita lihat fotonya, patungnya. Ini juga model kuburan itu masih pengaruh Hindu, ya, istilahnya dalam sejarah berundak ya. Ya, jadi itu batu seperti batu yang digunakan di candi-candi yang ada di Jawa, ya. Jadi itu yang disusun seperti itu. Jadi ini masih pengaruh animisme atau pengaruh Hindu-Buddha ya dari model kuburan itu. Yang menandakan bahwa dia Islam itu dari yang di tengahnya itu ada tiang 1 atau 2 ya, seperti itu ya. Seperti itu. Dan bisa juga dilihat dari namanya. Nah, ini juga saya cerita sedikit kenapa kuburan-kuburan pra-Islam itu selalu di daerah ketinggian. Jadi itu pengaruh kepercayaan dulu, ya, kepercayaan dulu. Semakin tinggi, ya, semakin tinggi kita tinggal atau kita dikuburkan, semakin dekat dengan langit. Jadi ini pengaruh kepercayaan dulu. Jadi rata-rata kuburan di Sulawesi Selatan itu dikuburkan di daerah ketinggian atau di daerah pegunungan, seperti itu. Jadi kepercayaan animisme ya, semakin tinggi kita dikuburkan atau tinggal, semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa. Jadi ini masih perpaduan antara cara menguburkannya, masih perpaduan antara pengaruh lama ya, kepercayaan lama dengan kepercayaan Islam. Dari sini ya, kuburannya itu kita ke Balalompoa. Nah, apa itu Balalompoa? Halo adik-adik, sobat inovator, ada yang tahu apa artinya bala? Bala itu dalam bahasa Makassar rumah, lompoa besar, ya. Balalompoa rumah besar. Jadi seperti inilah ini sebetulnya sudah miniatur, sebetulnya bukan lagi. Ini dibangun tahun setelah kemerdekaan ini 1947 kurang lebih seperti itu, sebagai miniatur model rumah raja zaman dulu. Ya. Nah, dari rumah ini bisa kita lihat filosofi rumah Bugis atau Makassar itu selalu terbagi oleh 3 tingkatan. Jadi di bawah itu kan pakai tiang nih, rumah panggung pakai tiang. Nah, di bawah itu, di bawah kolom rumah itu sebagai simbol bumi bawah. Ya, bumi bawah. Jadi pra-Islam itu mereka membagi 3 kehidupan, bawah, tengah, dan langit. Jadi bumi bawah, ya, tengah itu di mana kita tinggal, tidur, bercengkrama, itu adalah simbol bumi di mana kita tinggal, simbol kehidupan. Dan di atasnya, di atas plafon, di bawah di bawah atap itu bumi langit, bumi langit. Jadi katakanlah surga seperti itu. Jadi bawah, tengah, dan atas. Jadi fungsinya juga berbeda-beda. Biasanya kalau ke pedalaman Sulawesi Selatan, di bumi bawah itu seperti binatang, ya, tempat penyimpanan binatang, kuda, sapi, dan lain-lain, ya, biasanya di bagian bawah. Tengah di mana kita tinggal, dan atas itu persediaan makanan selalu disimpan di atas plafon seperti
beras, padi, dan juga pusaka-pusaka lainnya seperti ada keris, ada badik, ya, benda-benda tajam seperti itu. Neng, boleh izin bertanya lagi? Ya, bagus sekali Sobat Inovator, silakan. Baik, ada 2 pertanyaan, saya bacakan ya. Yang pertama Ya. itu, apakah saat ini garis keturunan Raja-Raja Goa atau Makassar masih ada? Dan pertanyaan kedua, apakah rumah raja masih ada atau hanya tinggal miniatur rumahnya saja? Terima kasih. Iya, tentu masih ada ya, tentu masih ada. Cuma ini konsep di Goa atau kan ini Goa menjadi satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Nah, kebetulan ini rajanya ini tidak seperti di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu raja Jogja otomatis menjadi gubernur, katakanlah begitu. Tapi di Sulawesi, di Goa ini dia harus ikut pemilu. Jadi kadang-kadang salah satu keturunan rajanya itu ikut di pemilu, dan sayang sekali sampai sekarang tidak terpilih. Jadi secara tidak kuat lagi. Tapi ada Raja Goa, ada Raja Goa. Cuma ini rumah Balak Lompa ini masuk dalam pemeliharaan oleh Kabupaten Goa, jadi otomatis Bupati atau Pemda menjadi pewaris dari penjaga dari Balak Lompa ini sendiri. Jadi rajanya tidak di sini lagi, seperti itu. Masih ada Mbak Ellen seperti itu tadi pertanyaannya? Oh ya, ada pertanyaan yang kedua, apakah rumah raja masih ada atau hanya tinggal miniatur rumahnya saja? Sudah yang asli hancur karena ada di zaman penjajahan Jepang itu sudah dibom dan dirusak, dan ini miniaturnya sendiri saja yang dibangun oleh pemerintah. Dulu awal-awal kemerdekaan rajanya itu menjadi bupati. Tapi setelah pemilihan langsung sekarang dari garis keturunannya itu tidak terpilih, kan suara terbanyak sekarang. Jadi rajanya itu tidak tinggal di sini lagi di Balak Lompa itu, dia pindah di tempat lain atau di rumahnya masing-masing. Jadi ini Balak Lompa di bawah pengawasan oleh Kabupaten Goa sendiri. Jadi ini mungkin dinas pariwisatanya yang kelola ini. Balak Lompa. Tapi di daerah sini sering juga diadakan pertemuan raja-raja Nusantara seperti itu. Oh ya, ini di dalam museum, di dalam Balak Lompa ini kan ada museum ini, macam-macam peninggalan kerajaan Goa, Makassar. Nah kalau kita lihat ini ada juga ini tulisan Lontara Bugis Makassar. Jadi kita juga mempunyai tulisan. Jadi peradaban suku Makassar atau Bugis juga boleh dikata peradaban lama dan ya intelek karena mempunyai juga tulisan. Kan kalau kita perhatikan dari 700 lebih suku-suku bahasa di Nusantara itu tidak semua mempunyai tulisan. Cuma bahasa saja, tapi tidak ada tulisan. Tapi suku Bugis atau Makassar mempunyai tulisan. Seperti ini. Ini kalau saya tidak salah 23 huruf. Contohnya misalnya Ka, Ga, Ngang, Ka, Pa, Bam, Mam, Pa. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau di adik-adik yang di sekolah SD ini masih dipelajari ini, ya, karena ini peninggalan zaman dulu. Ini seperti ini biasanya, ya itu di zaman dulu, zaman kerajaan itu banyak menggunakan warna-warna cerah.
Itu warna-warna cerah itu terinspirasi dari regenboog, apa namanya itu, regenboog kalau dalam bahasa Belanda, regenboog, pelangi. Pelangi kan itu ada warna merah, ada warna kuning. Nah, begitu juga itu salah satu inspirasi dalam suatu pesta di daerah Sulawesi Selatan, itu banyak menggunakan warna-warna cerah, merah, kuning, tapi juga mempunyai makna masing-masing. Merah misalnya melambangkan darah, kehidupan, ya, karena kalau orang masih hidup tentu ada darah. Kuning itu melambangkan kemakmuran, karena padi itu kalau sudah menguning berarti kita sejahtera, makmur, karena kita bisa makan, seperti itu. Kuning atau emas, ya. Jadi itu banyak warna-warna seperti itu digunakan. Nah, ini kalau kakak sorot ke peta itu, saya bisa melihat seberapa luas wilayah kekuasaan kerajaan Goa Makassar saat itu. Coba diperhatikan itu garis peta, seluruh Sulawesi, Kalimantan Timur, Utara, ya, sampai ke bawah itu Nusa Tenggara, Barat, Timur, ya, sampai Darwin. Itu Sultan Hasanuddin pernah menyatukan itu menjadi suatu wilayah di bawah wilayah kerajaan Goa Makassar, ya. Darwin, kenapa saya katakan Darwin? Karena suku di apa ini, suku aborigin, ya, aborigin di Darwin itu ada kesamaan bahasa dengan Makassar. Jadi dia menggunakan juga bahasa Makassar. Jadi banyak persamaan bahasa. Itu menandakan bahwa bekas apa namanya, jelajah, bekas kekuasaan kerajaan Goa saat itu. Bahkan sebetulnya keturunan raja-raja Goa ini setelah Belanda berkuasa di wilayah Sulawesi Selatan, banyak yang keluar, ya, banyak yang keluar ke misalnya ke Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, di sana menjadi raja. Oh, ini contoh, adik, sobat Autori, ini contoh apa namanya, mahkota raja Goa. Mahkota Raja Makassar, ya, ini hampir 1 kilogram emas, ya. Tapi ini tentu miniaturnya, ya. Ini disimpan di kantor yang aslinya. Nah, ini beberapa perhiasan, ya, pada zaman kerajaan itu, peninggalan-peninggalan semua. Nah, itu di belakang ada gambar Syekh Yusuf. Itu sobat adik-adik itu bisa lihat. Mas Adil, ada yang ingin bertanya lagi, boleh? Ya, tentu. Baik, ini Pasti kakak pertanyaannya. senang sekali. Iya. Apakah di sana masih memakai marga keturunan suku Bugis dan Toraja? Dan yang kedua, kenapa harus memakai warna cerah? Kenapa? Kenapa harus memakai warna cerah? Nah, itu tadi kenapa harus memakai yang cerah, itu terinspirasi dari regenboog. Apa itu regenboog? Pelangi, ya. Pelangi kalau sudah hujan itu, hujan rintik, ada matahari, biasanya ada apa? Pelangi. Ya, betul, ya, namanya pelangi. Dan di situ ada warna cerah. Dari situ inspirasinya. Dan bahkan itu raja-raja itu atau raja pada saat makan itu selalu dihidangkan juga macam-macam warna dasar, misalnya sarinya ada yang warna kuning, ada ungu, ada warna itu dari tanaman itu. Itu inspirasinya dari pelangi itu. Nah, terus tadi Kak Ellen pertanyaannya lain? Pertanyaan berikutnya, apakah di sana masih memakai marga-marga keturunan seperti? Oh, baik, ya, marga.
Yang kami ketahui biasanya farm ya di Bugis Makassar biasanya nggak menyebutkan farmnya, nama marganya. Kalau suku Toraja itu selalu menyebut marga, sama seperti di daerah Batak atau di daerah Minahasa, Sulawesi Utara, atau seperti nama-nama orang Eropa. Itu selalu ada nama marga yang menyertai namanya. Contohnya misalnya kalau di Batak ada marga Nasution Tanjung, ya yang terkenal. Biasanya kalau di daerah Bugis Makassar itu enggak disebutkan di dalam namanya. Cuma kalau penamaannya atau penyebutan daeng daeng penyebutan ya apa istilahnya ya sehari-harinya ya ada penyebutan nama daeng itu biasanya katakanlah kalau dia lahir misalnya dia cantik putih biasanya dikasih nama daeng kebo misalnya karena putih. Kalau misalnya dia matanya hilang satu katakanlah seperti itu juga disebut itu daeng siapa matanya tidak kelihatan gitu. Jadi ada penamaan sesuai dengan nama lahirnya. Tapi itu bukan nama warga, nama marga. Seperti itu, Kak Ellen. Bagus sekali pertanyaannya, Sobat Inovator, adik-adik. Waduh, kita akan berjelajah kemana lagi nih? Dari Kabupaten Goa, kan tadi itu makam Raja-Raja Goa dan Balalompa berada di Kabupaten Goa. Nah, kita melangkah ke Kabupaten Maros. Wow, ini cantik sekali hutan batu. Nah, ini kita berada di salah satu hutan batu atau Taman Leang-Leang. Nah, ini adalah salah satu taman prasejarah yang ada di Kabupaten Maros Pangkep. Kenapa saya katakan taman prasejarah, adik-adik? Karena di dalam gua-gua itu, ya di sini di antara gugusan kars antara Maros, antara Kabupaten Maros dengan Pangkep, itu ditemukan seratusan lebih gua-gua dan kurang lebih 20-an yang ada lukisan prasejarah. Apa itu lukisan prasejarah? Lukisan prasejarah itu adalah ya seperti ini. Nah, ini itu ada telapak tangan, ada gambar babi rusa, ada model kerbau seperti itu, ya. Karena di zaman prasejarah itu nenek moyang orang Sulawesi Selatan itu masih hidup di gua-gua. Karena mungkin di bagian bawah itu persawahan itu masih laut ya, jadi mereka dari gua ke gua. Menurut peneliti dari Australia atau dari Eropa, gambar prasejarah ini dianggap gambar tertua di dunia. Karena dia mencoba mempersamakan dengan gambar yang ada di Prancis, ya. Jadi secara geologis, secara keilmuan, mereka mengatakan kita masih lebih tua, masih lebih awal. Jadi itu kurang lebih 440.000 sebelum Masehi, ya. 40.000 tahun sebelum Masehi, seperti itu. Nah, ini menarik juga karena ada sangat banyak selain indahan taman batu dan pegunungan kars, juga ada prasejarahnya. Jadi ini sedikit komplit, ya, persawahan yang indah, gugusan kars yang cantik,
juga gua-gua prasejarah. Tapi ini kan masuk dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, dan di sini juga banyak burung-burung endemik, ya, binatang langka yang ada di Sulawesi. Adik-adik ada yang tahu apa saja binatang langka yang ada di Sulawesi dan cuma ditemukan di Sulawesi? Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu? Seperti anoa, ya, di pegunungan ini. Babi rusa, ya betul, pintar. Babi rusa. Ada tarsius. Tarsius itu apa namanya, semacam monyet yang paling kecil, cuma 100 gram beratnya. Juga habitat kupu-kupu ada di Maros, Bantimurung. Sangat cantik sekali ini pegunungan Kars. Cuma bisa dipersamakan yang ada di apa namanya di wilayah Vietnam atau Cina Selatan. Ini menjadi tren baru, para anak muda mereka berwisata ke sini. Selain melihat keindahan alam, pegunungan Kars, persawahan, tapi juga bisa melakukan aktivitas apa namanya, melihat apa namanya keragaman burung-burung langka, binatang langka misalnya, dan lain-lain. Jadi binatang khas di Sulawesi Selatan atau secara umum di Sulawesi seperti tadi itu babi rusa, tarsius, ya. Ada juga satu burung maleo. Ini burung maleo ini sangat unik karena mereka telurnya itu disimpan di pasir dan cuma bisa berjalan. Oh, kita sudah berada di Ramang-Ramang. Ramang-Ramang. Ya, apa? Ya, bahasa Makassar juga itu Ramang-Ramang. Jadi gelap, remang-remang, kurang lebih seperti itu artinya. Di wilayah ini kurang lebih 7 tahun lalu saya mulai masuk di sini dan kami membawa wisatawan asing ke sini. Ini masih sangat primitif, belum ada aliran listrik. Dan untuk masuk ke wilayah ini, itu kita harus menggunakan perahu apa namanya kano, ya, yang didayun itu. Nah, setelah turis lokal membludak banyak, penduduk lokal membuat perahu dengan menggunakan mesin pendorong, ya, motor pendorong begitu. Ini sangat unik sekali, sangat asli sekali. Ini sebetulnya ini namanya Kampung Berua, ya. Itu ada suatu lembah di Ramang-Ramang atau di Maros itu namanya Kampung Berua. Di dalam lembah itu kurang lebih di sini nih di foto ini cuma 12 kakak ditinggali penduduk 12 kakak. Nah, ini sudah di luar, ini pemandangan di luar. Dan di sekitar sini juga ada beberapa namanya kita sebut hutan batu, ya. Kenapa hutan batu? Karena di sini kita bisa berjalan beberapa kilometer itu di bawah gua-gua, semacam gua-gua. Jadi di bawah batu-batu itu, batu-batu kars itu, dan sangat cantik sekali, ya. Di antara celah-celah pegunungan Kars. Oh ya adik-adik, jadi sebetulnya ini bahan baku marmer, ini bahan baku semen. Jadi ini juga sedikit apa namanya perusahaan, mohon maaf ya, perusahaan semen juga ini terganggu dengan adanya aktivitas pariwisata di daerah ini, perusahaan semen dan marmer, karena ini sebetulnya bahan baku dari semen dan marmer.
Dan ini kars ini bebatuan ini kalau digergaji cantik sekali, itu marmernya sangat bagus. Ya. Jadi dari wilayah sini juga marmer diekspor ke Timur Tengah. Nah, tapi ini pemerintah daerah sudah membuat zonasi, jadi sebagian daerah pariwisata, sebagian daerah industri semen dan marmer. Ya di sini kita bisa melakukan aktivitas boat trip ya kita aktivitas tur dengan perahu atau bersepeda misalnya, atau jalan kaki, atau birding melihat burung-burung atau binatang-binatang langka. Ini semua bisa kita lakukan di sini. Ini jaraknya kurang lebih cuma 45 km dari Kota Makassar. Wow, dari Kabupaten Maros, Pangkep, kita menuju kabupaten paling selatan, ke arah Kabupaten Bulukumba. Nah, di Bulukumba itu ada satu desa namanya Tanah Beru. Disitulah pusat pembuatan perahu pinisi. Ya, pinisi. Perahu pinisi. Jadi leluhur atau nenek moyang Bugis Makassar itu juga sangat ahli membuat perahu pinisi. Makanya disebut sebagai Pandrita Lopi. Pandrita artinya ahli, lopi perahu. Uniknya dalam membuat perahu itu mereka tidak menggunakan gambar. Itu sangat unik sekali. Sangat unik sekali. Mereka memulai dasarnya itu menggunakan kayu besi yang didapat dari pedalaman Sulawesi. Sekarang kebanyakan diambil dari Sulawesi Tenggara. Jadi bahan dasarnya paling luar yang bersentuhan langsung dengan air itu menggunakan kayu besi, dan bagian dalam itu menggunakan kayu jati, juga dari pedalaman Sulawesi. Kayu besi salah satu kayu yang ada di dunia itu kalau dikena ombak atau hantaman keras, dia tidak bisa patah. Nah, itu dia mempunyai kelenturan. Makanya dikatakan kayu besi. Nah, ini dia. Nah, sekarang banyak wisatawan asing atau banyak pengusaha dari Bali, dari Jakarta, Surabaya, atau Labuan Bajo ke Tanah Beru memesan membuat perahu, dibuatkan perahunya di sini. Dan mereka berlayar ke Labuan Bajo atau ke Jakarta. Jadi asal muasal pembuatan perahu pinisi itu dari wilayah sini yang terkenal dengan nama Tanah Beru. Ya, Tanah Beru. Dan masih sangat tradisional cara membuatnya. Jadi seperti misalnya perahu itu tidak lurus ya, ada bengkokannya. Jadi itu kayu untuk membengkokkan itu biasanya cuma di sisinya itu dipanasin, dibakar sehingga kayunya berbengkok, baru disambung begitu ya. Itu masih sangat tradisional sekali. Nah, cerita menariknya ini pada saat perahu selesai, sang pembuat perahu, keluarga itu membuat onde-onde ya, ini kuliner khas dari sini. Onde-onde itu dari beras. Jadi onde-onde itu semacam bulatan itu
Ini kalau kita masak itu onde-onde itu kan endingnya kalau sudah masak, sudah apa namanya, itu dia akan mengapung di air. Di dalam wajang itu, karena pada saat dimasak itu, onde-onde itu kan tenggelam awalnya. Tapi kalau dia sudah beberapa menit apa namanya dipanasin kan dia akan mengapung itu onde-onde. Jadi artinya apa? Perahu yang sudah dibuat oleh suaminya itu, si ibu itu mendoakan semoga perahunya mengapung terus, tidak akan tenggelam di lautan. Jadi itu apa namanya cerita-cerita apa kebiasaan seperti itu di kampung. Kayu besi ya, kayu besi itu tersebar di pedalaman Sulawesi, terutama Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Karena di Makassar itu ada industri peti, pembuatan peti mayat yang dikirim ke Jepang, itu bahan bakunya juga dari kayu besi. Nah, itu diimpor dari Afrika Selatan. Jadi kayu besi itu saya rasa bisa tumbuh di beberapa wilayah. Bukan saja di Sulawesi, mungkin di pedalaman Kalimantan juga dan Papua juga tumbuh kayu besi. Itu tadi pertanyaan dari chat. Nah, ini paling selatan sendiri. Nah, ini sebetulnya di Bira ini ada pelabuhan. Pelabuhan ini menghubungkan Labuan Bajo, Bima, pulau-pulau di bawah Sulawesi Selatan itu, Nusa Tenggara. Jadi di sini ada pelabuhan Nusantara sebetulnya. Nah, kita lihat. Aduh, cantik sekali pantainya, Dek. Sahabat. Nah, inilah dia. Pasir Putih. Bira. Ya. Nanti adik-adik kalau ada waktu ke sini, ya ini pasirnya memang betul-betul sangat halus, ya sangat halus. Di sini selain bisa bermain di pantai, tapi beberapa spot untuk areal snorkeling, ya, snorkeling atau menyelam juga cantik. Dan di depannya ini ada satu pulau, namanya Pulau Kambing. Dulunya yaitu di depan sana. Dulunya itu tempat pemeliharaan kambing, tapi sekarang menjadi daerah wisata juga. Nah, di kebanyakan areal snorkeling atau diving dilaksanakan di depan ini. Dan ini pantainya ini kurang lebih 3 km ya. Jadi kalau pasang surut pada saat air surut itu pantai Pasir Putihnya itu membentang kurang lebih 3 km panjangnya. Nah, cuma kalau pada saat pasang ini terpotong-potong pantainya. Ya, mungkin cuma 500 meter ada pantai, kemudian lagi tertutup dengan air, baru muncul lagi pantai dan pantai. Nah, itu seperti itu, banyak pepohonan di kejauhan karena memang batu karang tidak cocok dengan pertanian. Ini dia, ini persis di 0 km ujung selatan Pulau Sulawesi Selatan, ya, dari sini. Ini sebetulnya berada 42 km dari kota Kabupaten Bulukumba, jadi betul-betul ujung selatan daripada Semenanjung Sulawesi Selatan. Nah, di sini juga sudah ada hotel bintang 3, ya. Dan kebanyakan hotel-hotel itu saya katakan homestay atau resort itu. Ya, ada yang 10 kamar, 5 kamar, 7 kamar. Jadi mereka kecil-kecil, baru 1 atau 2 hotel yang
memiliki kamar sampai katakanlah 90-an ke atas. Ini yang terkenal itu Same Resort atau Same Hotel. Di ujung sana, kalau kita lihat dari gambar ini, di ujung sana 3 km ke arah depan sana itu, nah di sana banyak orang-orang asing, ya orang-orang asing yang cinta Indonesia, di situ bikin rumah dan buat resort kecil, ya katakanlah homestay kecil, 3 kamar, 4 kamar, 5 kamar. Dan mereka mengundang temannya atau keluarganya untuk berwisata ke Pantai Bira sini. Jadi di sini ada orang Jerman, ada Perancis, ada orang Belanda. Nah, itulah yang membantu mempromosikan pariwisata Bira ke Eropa. Wow, dari Makassar, Goa, Maros, Bulukumba, Bira, kita kemana lagi nih? Kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin. Wow, menarik sekali ini perjalanannya, Sobat Inovator. Deng Adil, Kakak Adil, sangat senang sekali bisa menemani Sobat Inovator, adik-adik, menjelajah di Sulawesi Selatan. Tentu kalau ada yang mau bertanya, ya, disilahkan, ya. Baik, terima kasih Mas Adil sudah mengajak kita jalan-jalan. Ini ada tadi pertanyaan dari teman-teman, saya bacakan ya Mas, boleh? Iya, silahkan. Izin bertanya, apakah di sana hanya ada binatang langka? Ya, juga ada ya flora fauna langka ya. Nah, cuma yang terkenal itu binatang langka yang cuma ditemukan di Sulawesi, ya, seperti tadi babi rusa, ya. Ada maleo, burung maleo itu burung yang tidak terbang ya. Jadi mungkin bisa terbang sampai 20 meter saja. Dan telurnya itu mereka kubur di pasir vulkanis. Uniknya itu telurnya bisa proses pemanasan pasir itu hingga bisa menjadi anak burung begitu. Itu yang unik itu burung maleo. Dan itu cuma ada di Sulawesi. Apalagi tarsius, tapi tarsius itu penyebarannya dari Filipina Selatan menyebar ke Sulawesi Selatan, tapi itu termasuk langka juga. Apalagi tentu faunanya juga ada anggrek hitam misalnya. Apalagi kami sering juga melakukan trip burung ya, bird watching, apa istilahnya bahasa Inggrisnya, bird watching, atau dalam bahasa Belanda vogelspotten, special trip untuk melihat burung-burung langka di Sulawesi, dan termasuk flora faunanya itu. Jadi itu juga memang unik karena Sulawesi ini berada di garis tidak ada kesamaan flora fauna yang tumbuh di Jawa dan Sumatera. Kami di Sulawesi itu pengaruh dari Australia. Jadi itu ada namanya garis Wallace yang memisahkan antara Sulawesi dengan Lombok. Jadi di bagian timur itu kesamaan flora faunanya itu mirip dengan daratan Australia. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Adil penjelasannya. Teman-teman semua, apakah masih ada pertanyaan? Apabila tidak ada, kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Adil. Nanti akan kembali ke Mas Adil lagi ya. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi games. Kak, ada satu pertanyaan lagi tuh Kak, dari Kak Rudi Mulyan kayaknya. Ya, silakan. Oh, dari Kak Rudi ya? Tadi pertanyaan soal...
Oh iya benar, maaf terlewat. Oke, baik. Tadi ada pertanyaan dari Kak Rudi ya. Apakah kayu besi bisa ditanam di daerah lain atau justru pohon tersebut hanya terdapat di daerah tertentu? Terima kasih, Kak. Ya, ini sepengetahuan saya itu memang dari pedalaman Sulawesi. Cuma kayu besi itu ada di Makassar satu pabrik atau industri orang Jepang punya, karena rupanya juga orang Jepang kalau dikremasi itu peti kecilnya itu abu kremasinya itu menggunakan juga kayu besi. Nah, saya dengar itu kayu besinya diimpor dari Afrika Selatan. Jadi berarti kayu besi tumbuh juga di daerah Afrika. Oke, baik. Terima kasih, Mas, penjelasannya. Baik, masih ada pertanyaan? Ya, Coba silakan inovator dan adik-adik. adik-adik yang lain. Ayo, ada yang mau nanya atau sudah cukup jelas? Kalau udah cukup jelas, jempolnya boleh dikasih ke layar dari kakak relawan, undangan, staf TBI, dan adik-adik TBI. Kok ada yang raise hand nih kayaknya? Ya, silakan. Oh, udah nggak ada lagi. Oke. Kayaknya udah lumayan jelas nih Kak Ellen, Mas Adil. Baik, kalau Baik. begitu kita lanjut ke sesi berikutnya, sesi games. Pada mau main games enggak nih? Baik, games ini merupakan temukan Sulawesi Selatanmu dengan satu pemenang. Cara mainnya, berikut ada panduannya. Yang pertama, ini adalah games dengan menggunakan platform quizzes. Jadi nanti teman-teman semua akan diberikan link di fitur chat oleh Aturin. Kemudian silakan klik dan ketik nama lengkap. Jangan menggunakan nama inisial atau bukan nama asli ya, tapi pakai nama lengkap. Kemudian silakan menjawab pertanyaan dengan benar dan secepat mungkin, dan pemenangnya merupakan satu peserta dengan akumulasi jawaban benar terbanyak dan waktu menjawab tercepat. Linknya sudah dikirimkan, bisa langsung diklik saja. Pertanyaan. Aduh, udah rusak lagi. Aduh, kita nggak ini nanti. Udah anak tidak mau nanti nengok. Iya, ditunggu kok, ditunggu. Udah semua join? Atau masih mau nunggu lagi? Oke, kita hitung mundur ya, 15 detik dari sekarang. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Oke. Selamat bermain. Baik, semangat. Selamat ke Desi Damayanti. Nanti hadiahnya bakal dikirim ya. Baik, kalau begitu kita lanjut. Padahal kalian nulis. Kita lanjut. Nah, teman-teman sobat inovator semua, Aturin ingin sebelum lanjut ke sesi berikutnya izin memberikan beberapa ajakan. Jadi Aturin ingin mengajak adik-adik semua untuk menjadi pejalan bijak bersama Aturin. Caranya bisa dengan yang pertama-tama menghormati alam dengan tidak membuat kerusakan atau vandalisme dalam bentuk apapun di alam dan lingkungan. Yang kedua, gunakan atau belanjakan budget traveling untuk beli oleh-oleh, pergi ke destinasi wisata, dan menawar harga secara etis. Kemudian yang terakhir, menghormati penduduk lokal di destinasi wisata, menjadi tamu yang baik, dan belajar budaya mereka. Aturin siap mengantar kalian semua untuk menjelajahi seluruh penjuru Indonesia. Baik, kalau begitu terima kasih semuanya yang sudah jalan-jalan sama Aturin. Saya kembalikan lagi ke Kak Renita. Oke, terima kasih Kak Elan. Terima kasih juga untuk Dayang Adil yang sudah temenin kita nih jalan-jalan keliling Sulawesi Selatan. Gimana adik-adik, seru nggak jalan-jalannya? Kakak-kakak semuanya boleh open mic loh, boleh open mic. Seru. Oke. Nah, habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lewat breakout room. Mungkin sambil aku bikin breakout room-nya, aku butuh bantuan Kak Merlin nih buat tanya-tanya kesan-pesan adik-adik atau kakak-kakak. Boleh Kak Merlin, perwakilan aja. Boleh ditunjuk? Boleh Kak, boleh. Oke, aku sambil bikin breakout room-nya ya. Baik Kak. Nah, tadi kan sudah ikut dari awal sampai akhir. Nah, mungkin ada kakak-kakak yang ingin menyampaikan kesan dan pesan. Boleh Kak Merlin ditunjuk secara acak, nggak apa-apa. Siapa ya? Kita lihat dulu.
untuk bermain. Nah, Ibu Nurlela bisa? Halo Ibu Nurlela. Ya, halo Kak. Salam kenal, Kak Merlin. Iya, salam kenal Bu. Ya. Kesan dan kesannya apa ya? Seru. Mantap ya Bu. Ibu Ella, supaya seru nih boleh ditunjuk Bu. Selanjutnya siapa yang boleh menyampaikan pesan dan kesan? Apa ya? Kak Nurul. Oh, aku. Waduh. Ya udah nggak apa-apa nih. Aku senang banget karena sebenarnya aku dari sana, bukan dari sana, aslinya Sulawesi Barat, tapi pernah di Makassar 4 tahun, jadi kayak berasa pulang kampung. Udah lama juga nggak pulang kampung, jadi senang banget dan senang juga bisa berbagi tentang daerah aku ke semua anak-anak TBI dan juga sobat inovator gitu. Gitu Kak Merlin. Oke, Kak Nurul, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya biar lebih seru nih Kak, boleh ditunjuk Kak. Siapa lagi ya Kak? Tadi saya lihat adik dari TBI Louis Pasteur, Tapanuli Utara tuh angkat tangan pengen jawab kayaknya. Kan anak TBI pinter-pinter nih, boleh dong. Halo. TBI Pasteur. Gimana apanya? Enak nggak, menarik nggak gitu? Jawab. Halo Ibu. Halo Bu. Ya Bu, boleh disampaikan pesan dan kesan untuk kegiatan hari ini Jelajah Nusantara di Sulawesi Bu. Silakan Bu. Iya. Jelajah Nusantaranya menarik Bu. Karena kan orang ini belum pernah ke situ. Jadi orang ini bisa ngerti lah apa yang di sana ada, apa yang mereka lihat di sini, udah menambah ilmu lah gitu Bu. Wah, mantap Bu. Ya kayak mana? Kayak mana? Anak kok diem-diem, mereka takut Bu kayaknya. Ya Bu, boleh ditunjuk Bu untuk selanjutnya siapa lagi Bu? Silakan Bu. Dari TBI Gutenberg ya, ada ya? Masuk nggak orang itu ya? Gutenberg izin ini Bu Santi tidak bisa mengikuti ini Jelajah Nusantara. Boleh dioper Bu? TBI daerah lain mungkin, Kak Merlin. Yang di Kupang, Ibu Yustina. Boleh, kita ke timur, habis dari barat. Halo Ibu Yustina. Silakan Bu, boleh disampaikan pesan dan kesannya dari kegiatan hari ini. Ya Bu, perwakilannya siswa atau saya Bu? Boleh dari Ibu, boleh dari anak-anak TBI, biar rame Bu. Bagus. Menyenangkan. Nah, ya. Ini mempermudah ketika kami kan masih di Kupang, jadi ketika belum sampai di sana kan sudah mengenal dulu Pulau Sulawesinya gitu. Wah, iya Bu, terima kasih. Nah, untuk staf yang ada di Sumba tadi yang sempat join ya, mereka sudah tidak join lagi karena memang di sini jaringan agak susah. Jadi dari Sumba itu senang juga dengan kegiatan seperti ini. Anak-anak jadi tahu tempat wisata yang ada di Sulawesi, makanan khasnya seperti apa gitu. Nah, Ibu Yustina boleh ditunjuk Bu. Selanjutnya siapa lagi yang boleh menyampaikan pesan dan kesan?
Mungkin kali ini kakak-kakaknya kali Kak Merlin. Oh iya, boleh. Kak, siapa ya? Iya, boleh. Satu orang lagi nih dari kakak relawan. Coba Kak Merlin pilihin. Kak Losari. Kak Losari, siapa ya? Losari Siapa aja nih? ya? Iya, Losari aja, Kak. Yang nomor 31. Oh, nomor 31. Iya, betul. Ya. Kak Losari nomor 31, silakan. Halo, Kak. Halo, untuk kakak-kakak dan adik-adik semuanya salam kenal. Kesan dan pesan aku salam ikut kenal. kegiatan ini seru banget. Banyak pengetahuan yang baru aku dapat di sini, soalnya kan belum pernah ke sana. Terus siapa tahu nanti aku ke sana, jadi udah tahu ada banyak sejarah di sana. Gitu. Semoga kedepannya masih bisa ikut kegiatan kayak gini lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak.